Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita awali pembelajaran pada hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam kelas 5, yaitu tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu agar kalian semuanya dapat mengetahui dan menyebutkan tanda-tanda akhir hayat baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa Fathu Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah. Dan alhamdulillah baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai Mekah, berhasil menaklukkan Mekah tanpa harus ada pertumpahan darah. Dengan dibuktikan bahwa baginda Kanjeng Nabi telah berhasil menaklukkan Mekah, ini merupakan tanda-tanda awal bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu da'iyan ilallah, mengajak kepada umatnya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dibuktikan setelah turun ayat, yaitu dalam surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin sehingga berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah, sehingga banyak masyarakat Jazirah Arab, bahkan hampir seluruh Jazirah Arab berbondong-bondong untuk menyatakan diri masuk Islam. Ini bukti bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah berhasil dalam melaksanakan dakwah Islam, sehingga sebagian dan hampir seluruh Jazirah Arab, Mekah wal Madinah, berbondong-bondong masuk Islam. Ini menjadi awal tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga tanda-tanda selain itu. Ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, beliau mengurangi berinteraksi dengan para sahabat. Beliau banyak menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Bahkan biasanya beliau iktikaf di masjid 10 hari saja. Akan tetapi sejak akhir hayat beliau menambah beriktikaf di masjid selama 20 hari. Ini merupakan salah satu tanda-tanda akhir hayat beliau. Kemudian selanjutnya, pada biasanya tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, baginda Kanjeng Nabi menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran yang disimak atau didengarkan oleh malaikat Jibril. Biasanya 1 bulan penuh itu hatam 1 kali hataman. Tetapi di akhir tahun beliau wafatnya, dalam 1 bulan Ramadan itu beliau hingga 2 kali menghatamkan Al-Quran. Ini tanda-tanda beliau akan mengakhiri hidupnya, artinya akan berpisah dengan kaum muslimin. Dan bahkan
Di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau sempat berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az, mungkin saja tahun berikutnya atau bulan berikutnya, atau ada yang mengatakan bahwa mungkin tidak akan lama lagi kamu akan berpisah dengan saya." Ini berbagai banyak hadis yang menyatakan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan kepada Mu'az, mungkin ini pertemuan yang terakhir. Jadi di situ sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda akhir hayat beliau sudah tiba. Kemudian bahkan pada tanggal 10 pada tahun ke-10 Hijriah, ya, beliau melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan. Dan beliau menyampaikan dalam khutbah haji wada, yaitu banyak larangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah larangan untuk saling membunuh. Dan juga beliau juga mengarahkan untuk selalu berbuat kepada perempuan, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada perempuan. Dan beliau juga mewajibkan kepada kita, kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian ada juga tanda-tanda akhir hayat beliau, yaitu dengan turunnya ayat yang terakhir. Walaupun kadang ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Maidah bukan ayat yang terakhir. Ada juga yang berpendapat bahwa surat Al-Maidah adalah surat yang terakhir. Karena di sini menjelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Islam merupakan agama yang diridai Allah. Jadi Islam merupakan agama yang sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan tugasnya dan akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat inilah sehingga ada sebagian sahabat yang senang karena Islam sudah menang. Islam sudah sempurna. Islam merupakan agama yang diridai Allah. Akan tetapi sebagian para sahabat juga bersedih. Bahkan Abu Bakar menangis setelah turun ayat ini. Apa alasannya? Ini menunjukkan bahwa tugas baginda Kanjeng Nabi Muhammad telah selesai dan tidak akan lama lagi beliau akan meninggalkan kaum muslimin dan beliau akan kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa tanda-tanda beliau akan segera meninggalkan kaum muslimin, artinya beliau akan wafat karena tugas beliau telah selesai. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah tadi beberapa tanda-tanda wafatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini akan menjadi pelajaran bagi kalian semuanya bahwa kita semua akan menghadapi maut. Kita semuanya akan mati. Kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu juga berani. Akan tetapi yang diperlukan adalah bekal kita. Tiada lain adalah beribadah kepada Allah. Dan baginda Kanjeng Nabi pun mencontohkan kepada kita di akhir hayat beliau lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah untuk memperbanyak bekal ibadah untuk dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat beliau yang cinta kepada beliau akan menjadikan beliau sebagai teladan
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu banyak ibadah untuk bekal mati atau bekal kembali ke hadirat Allah. Mudah-mudahan ini banyak hikmahnya. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.